Inilah bagan perempat final Piala Asia Under-17. Uzbekistan akan menghadapi Uni Emirat Arab. Indonesia akan melawan Korea Utara. Jepang akan meladeni tuan rumah Arab Saudi. Tajikistan akan menghadapi Korea Selatan. Maju tak kenal takut, demi merah putih ini raihlah kemenangan. Derby Korea batal terjadi dan tim kuat Iran harus tersingkir dari grup D. Pertandingan dini hari tadi membuat kejutan lagi-lagi di Piala Asia U17 kali ini. Korea Utara yang udah hampir menang ditahan imbang oleh Oman dan terpaksa harus jadi runner-up grup D dan akan bertemu dengan juara grup C yaitu kita, Indonesia. Dan Tajikistan otomatis menjadi juara grup D dan akan bertemu dengan runner-up grup C yaitu Korea Selatan. Pertandingan Indonesia melawan Korea Utara akan diselenggarakan di hari Senin tanggal 14 April. Kick-off-nya mulai jam 9, ditayanginnya di RCTI sama kayak kemarin. Udah siap guys lawan negaranya Kim Jong-un? Dan prediksinya gimana? Kalau gue sih masih yakin. Selatan bisa, Utara bisa. Optimis. Bismillah. Siapa kita? Indonesia. Sikat. Fix sudah, Korea Utara jadi lawan Indonesia U17 di perempat final Piala Asia. Negaranya Kim Jong-un yaitu Korea Utara akan jadi lawan Indonesia pada babak perempat final. Hal ini dipastikan usai mereka jadi runner-up grup D di bawah Tajikistan. Indonesia tak boleh menganggap remeh Korea Utara. Di grup D mereka masih belum terkalahkan. Belum lagi mereka sudah pernah 2 kali juara Piala Asia U17 pada 2010 dan 2014. Laga perempat final ini akan berlangsung pada Senin 14 April mendatang. Garuda Muda harus waspada dan pasti Coach Nova tahu strategi apa yang harus ia terapkan. 8 tim yang lolos ke Piala Dunia. Oke guys, ini ada 8 tim dari Piala Asia U17 yang lolos ke babak 8 besar atau perempat final dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Dari grup A ada Uzbekistan sebagai juara grup dengan Saudi Arabia sebagai runner-up-nya. Grup B ada Jepang dan juga UAE. Di grup C Indonesia dan juga Korea Selatan. Dengan grup D ada Tajikistan dan juga Korea Utara. Pada perempat final nanti kita akan melawan Korea Utara ya guys ya. Karena Korea ini duduk sebagai posisi runner-up di grup D. Bermain imbang atas Oman dengan skor 2-2 kemarin membuat Korea Utara harus puas menjadi runner-up di grup D. Karena Tajikistan berhasil mengalahkan Iran dengan skor 3-1. Ngeri juga ya Tajikistan nih. Korea Utara juga nggak bisa diremehin dulu. Seingat gue zamannya Bagas Bagus ya U16-nya dulu pernah juga nih ngelawan Korea Utara. Kalau nggak salah seri deh, ya nggak sih? Oke, jadi kira-kira gimana menurut kalian? Apakah timnas U17 asuhan Nova Arianto ini bisa membuat kejutan kembali dengan mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal Piala Asia U17? Tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go! Aku untuk minggu ni pula, Faiz, datang daripada rantau Asia Tenggara. Sebenarnya pasukan itu daripada Asia Tenggara, tetapi pada ketika ini sedang berjuang di Timur Tengah kalau tak silap aku, dalam kejohanan AFC Under-17. Dalam kejohanan AFC Under-17 at the time of recording, hari ni tarikh berapa? 9 ke 10? 10. At the time kita merakam episod ini, skuad Indonesia bawah 17 masih belum beraksi dalam perlawanan kumpulan terakhir. Belum. Malam ini is the last grouping kalau tak silap aku. Tetapi mereka telah beraksi dalam 2 perlawanan grouping dan memenangi kedua-dua perlawanan tersebut dan berjaya layak ke peringkat kalah mati. Salah satu perlawanan tersebut, perlawanan pertama, mereka menewaskan gergasi iaitu Korea Selatan 1-0. Dan perlawanan kedua, mereka menewaskan Yemen 4-1. Dan 2 kemenangan ini, 5 jaringan, 1 jaringan dibolos, full 6 points melihat mereka melayakkan diri ke kalah mati. And disebabkan mereka layak ke peringkat kalah mati, Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under-17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under-17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermangkam bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat.
dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term game. Korea Utara menjadi lawan timnas Indonesia U17 di babak quarter final. Drama di grup D, sama kayak grup B cuy. Akhirnya Tajikistan berhasil menduduki peringkat pertama setelah menang 3-1 atas Iran, dan Korea Utara ditahan imbang 2-2 oleh Oman cuy. Gol menit akhir ya dari Oman ini tuh merubah klasmen grup D cuy. Yang tadi gue berharap kita tuh bisa ketemu Tajikistan, kita ketemu Korea Utara, karena Korea Utara ini untuk kelompok usianya itu lumayan kuat cuy. Tajikistan itu dikalahkan dengan skor 3-0 loh sama Korut loh. Ya semoga adik-adik kita ini bisa mengimbangi permainan Korea Utara ya. Dan hampir saja terjadi drama derby Korea. Bayang sih kalau derby Korea emang terjadi ya. Semoga adik-adik kita ini nggak gentar nih ya ketemu orang-orang Korut ya guys ya. Kemarin ketemu Korsel, sekarang ketemu Korut. Mau pulang sendiri apa mau dipulangin King Indo lo Korut? Gimana menurut lo kita ketemu Korut cuy? Pede menang nggak? Piala Asia U17 sudah kelar untuk di penyisihan grup. Kali ini akan menuju ke quarter final. Grup A, B, C, D dan sudah kelar semua. Kali ini Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara di Senin 14 April guys. Lihat, kalau ini tayangannya di jam 8:15 di RCTI guys, di Vision Plus juga lah. Nah, kalian bisa lihat Indonesia ketemu Korea Utara guys, dan Jepang ketemu Saudi Arabia, Uzbekistan ketemu UAE, Uni Emirat Arab ya, dan Tajikistan ketemu Korea Selatan. Nah, kita lihat bagannya nih. Indonesia setelah kalau menang lawan Korea Utara ketemu siapa? Ini tabelnya. Kalau kita menang melawan Korea Utara, kita akan berhadapan antara Uzbekistan atau UAE, Uni Emirat Arab guys. Kira-kira siapa nih kira-kira lawan kita nanti seandainya kita menang melawan Korea Utara? Ya harusnya sih kita bisa meredam permainan Korea Utara guys ya. Korea Utara itu juga lagi bagus-bagus ya. Dan nanti 17 April di semifinal. Finalnya di tanggal 20 April. Semoga kita bisa melewati ujiannya Korea Utara guys. Dan mungkin kita akan menghadapi Uzbek menurut saya. Menurut kalian kita lolos apa enggak? Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut ya, bagan babak 8 besar atau babak perempat final Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Timnas Indonesia bertemu dengan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Bagan babak 8 besar Piala Asia U17. Di babak ini Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Utara. Optimis lah. Insya Allah kita optimis. Sekali lagi ya, kita harapkan, kita doakan agar Timnas Indonesia U17 Garuda Muda dapat meraih hasil kemenangan nih menghadapi Korea Utara tanggal 14 April hari Senin jam 9 malam waktu Indonesia Barat, yang akan disiarkan langsung live di RCTI. Sekali lagi kita doakan, kencangkan support, kencang doa untuk Timnas Indonesia U17. Let's go Garuda Muda, bravo Timnas Indonesia. Juara AFF Piala terkeren Piala Mortal Kombat U16 yaitu adalah Australia. Dipastikan gagal untuk masuk ke Piala Dunia dan juga 8 besar Piala Asia U17.
Kalau kita mau menyatakan level kita level Asia, minimal kita harus juara dulu di ASEAN. AFF itu turnamen bergengsi. Lu makan tuh AFF pakai nasi, lu makan tuh. Mari kita bahas, boy. Tadi malam ya, pertandingan di grup B. Grup yang paling sibuk di turnamen ini. Di mana persaingannya benar-benar sangat sengit sekali. Di mana Australia yang berhasil mengalahkan Jepang harus menerima kenyataan kalau mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Setelah di menit-menit akhir, Uni Emirat Arab berhasil menyamakan kedudukan. Padahal nih awalnya nih, kalau misalnya Vietnam tetap menang dan Australia ngalahin Jepang, Vietnam sama Australia yang lolos. Kebayang gak lu Jepang gagal lolos Piala Dunia, coy? Nih buat lo yang bingung ya, boy. Kemarin orang-orang tuh banyak yang nanyain sama gua, Bang, bukannya Australia yang lolos, Bang? Kan dilihat di website AFC Australia yang lolos, Bang. Itu ngantuk aja, itu ngantuk. Karena hakikatnya, boy, dari awal turnamen ini bergulir dan di semua turnamen yang dinaungi sama AFC itu menggunakan sistem head to head. Uni Emirat Arab dan Australia itu punya selisih gol yang sama, punya poin yang sama. Tapi Uni Emirat Arab itu menang lawan Australia di laga kedua kemarin. Bukan cuma juara AFF dong yang gugur, boy. Ini runner-up juga nih Thailand. Dan kalau Thailand mah lebih parah ya, poinnya 0 dengan selisih gol -7. Jadi pertanyaannya, milih mana nih, boy? Mending mana nih? Gagal lolos Piala Dunia tapi juara AFF, atau gagal juara AFF tapi lolos Piala Dunia kayak Indonesia tercinta kita? Jadi ini sekalian gue mau menghimbau ke kalian, stop mengira kalau Piala AFF itu adalah piala paling bergengsi. Stop mengira prestasi itu bentuknya harus piala. Lu kalau misalnya mau piala, boy, lu beli aja di pasar Senen sono. Dikit-dikit, alah prestasi apanya, orang piala AFF gagal. Pantes aja dulu timnas Indonesia gitu-gitu aja ya. Orang udah didoktrin ya kalau misalnya AFF adalah piala paling keren. Apalagi pas timnas zaman jersey yang gue pakai nih. Sebenarnya apa terkait dengan Australia yang gagal lolos ke Piala Dunia ini? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow tab itu selanjutnya. Bye. Ada apa lagi nih, guys? Resmi timnas Indonesia U17 akan melawan Korea Utara U17 di babak quarter final atau 8 besar AFC U17 Asian Cup 2025. Main hari Senin tanggal 14 April, kick off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini dia, guys ya, bagian dari babak 8 besar AFC U17 Asian Cup. Dari sebelah kiri ada Uzbekistan akan melawan Uni Emirat Arab. Di bawahnya ada timnas Indonesia U17 akan melawan Korea Utara U17. Dan di sebelah kanan ada Jepang akan melawan timnas Arab Saudi. Di bawahnya ada Tajikistan akan melawan Korea Selatan. Ada apa nih, guys? Ada timnas Malaysia, Vietnam, Kamboja, Australia, Filipina, dan Thailand lagi menonton perempat final yang akan berlangsung tanggal 14 April melawan Korea Utara, guys. Wah, ternyata Australia termasuk juga nih, guys. Akan menjadi penonton nanti, guys. Ya, jangan lupa ya dukung King Indo nanti, guys ya. Khususnya ini para negara-negara ASEAN nih. Oke, jangan lupa dukung timnas Indonesia atau King Indo. Kita Garuda mendunia. Let's go. Mereka lupa, gue di Lisbon ketemu SSB 3 kali gue bantai 6-1, 6-1, 7-2 lawan pemain yang selevel. Ini pemain U17, my friend. Lawan U15. Mereka ambil dari seluruh Indonesia. Kita cuma jatang. Mereka 34, 35 pemain. Kita cuma 15. Karena 2 pemain kita ikut seleksi. Masuk akal nggak sekarang kita? Tapi emang mereka nggak ada. Ya otaknya mentok susah.